Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada pada malam ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita dapat bersama dalam sapaan firman Tuhan di malam ini. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat untuk kita gunakan bersama dalam ibadah ini. Kita bersama akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 172. Pelengkap Kidung Jemaat 172 kita nyanyikan bersama. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, bertelut berdoa padamu. Inilah bisikanku. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Sucikan diriku dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup di dalam diriku. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan bahwa malam ini kami diberi kesempatan lagi untuk membaca dan merenungkan firman. Kami sadar akan keterbatasan kami. Karena itu, kami terus bermohon kepadamu oleh Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, memampukan kami dalam keadaan apapun. Kami tetap membuka diri untuk firman Tuhan. Kiranya berkenan hadir dalam kehidupan kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, sehingga kami terus percaya kami punya Tuhan yang hidup. Ini doa kami. Terima kasih. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Namun saya hanya akan membacakan ayat 1, 2,
8 sampai 9. Mazmur 16 ayatnya yang pertama dan 2 dan ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di dalam-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Itu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dengan topik kebahagiaan orang yang mengandalkan Tuhan. Kebahagiaan orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, Mazmur ini adalah nyanyian dalam bentuk doa dan pengakuan. Pemazmur yaitu Daud bernyanyi bukan karena ia sangat senang, bukan karena ia sedang bergembira, tetapi saat sedang dalam pergumulan yang berat. Ini menariknya Mazmur ini, Bapak Ibu. Daud bersedih karena ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya untuk ikut menyembah Allah-Allah lain. Itu kita bisa lihat di ayatnya yang keempat. Bahkan mendapatkan ancaman dari musuh-musuhnya. Tetapi saat Daud berada dalam situasi seperti itu, ia menyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Nyanyian ini, Bapak Ibu, terdiri dari 2 bait. Ayat 1 sampai 6 berdoa memohon perlindungan Tuhan. Dan bait yang kedua, ayat 7 sampai 11, mengakui kekuatan Tuhan dan bersyukur kepada-Nya. Bapak Ibu saudaraku terkasih, dalam baitnya yang pertama,
yaitu ayat 6, ayat 1 sampai 6, tergambar dengan jelas bahwa pemazmur sedang menghadapi pergumulan hidup. Karena itu ia terus berdoa memohon perlindungan Tuhan. Itu di bait pertama ayat 1 sampai 6. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ayat pertama bacaan kita. Doa ini bukan memohon untuk melepaskan diri dari musuh, tetapi memohon agar kebahagiaan yang dimilikinya terus berlanjut dan tidak dilumpuhkan oleh pergumulan hidup. Itu doa dalam bentuk nyanyian ini dari Daud. Ia memohon agar kebahagiaan yang dimilikinya itu tetap berlanjut, tidak dikalahkan oleh situasi atau keadaan yang sedang dihadapinya. Di dalam baitnya yang kedua, yaitu ayat 1, ayat 7 sampai 11, sangat jelas bahwa pemazmur mengakui akan kekuatan Tuhan dan bersyukur kepadanya. Pemazmur berkata, hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ayat 9 bacaan kita. Ini diungkapkan oleh pemazmur dengan berbagai alasan atau hal yang sudah dialaminya dalam perjalanan hidupnya. Alasan pertama pemazmur bersuka cita dan bersorak-sorai sekalipun dalam pergumulan adalah pemazmur meyakini bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupannya dalam setiap keadaan. Ayat 8 dikatakan, duduk berdiri di sebelah kananku, yang menunjukkan bahwa Daud meyakini Tuhan selalu ada di dalam kehidupannya dalam setiap keadaan. Daud pun meyakini bahwa Tuhan tidak menyerahkan dia ke dalam dunia orang mati. Ayat yang ke-10. Bahkan Daud meyakini Tuhan memberitakan jalan kehidupan kepadanya. Itu di ayat yang ke-11. Jadi semua ini dirasakan, dilihat, dialami oleh Daud. Yang diyakininya adalah kehadiran Tuhan dalam hidupnya, sehingga sekalipun sedang menghadapi pergumulan, hatinya bersuka cita, jiwanya bersorak-sorak, dan tubuhnya berdiam dengan tentram di hadapan Tuhan. Keyakinan seperti ini Bapak Ibu membuat pemazmur dapat merasakan kebahagiaan
sekalipun sedang dalam pergumulan hidup. Ayat 8 sampai 11 itu juga dikutip oleh Petrus ketika berkhotbah saat pencurahan Roh Kudus di Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-25 sampai 28. Juga oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-35 sampai 37 yang menjelaskan tentang Yesus yang bangkit untuk menjaminkan keselamatan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Diambil dari nyanyian Daud ribuan tahun sebelum peristiwa pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mungkin kita dapat berkata, bagaimana mungkin kita dapat berbahagia? Bagaimana mungkin kita merasakan kebahagiaan itu dalam kondisi seperti yang kita alami sekarang ini? Bukankah sekarang ini kita sedang dalam berbagai bentuk pergumulan? Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang bekerja di rumah dengan beban, ada yang mulai khawatir apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dilakukan, apa yang akan dialami hari esok dan seterusnya karena situasi sekarang ini. Tentu Bapak Ibu itu tidaklah salah, karena itu kenyataan yang dapat kita alami sekarang, bahkan seluruh dunia. Tetapi belajar dari firman Tuhan malam ini, kita percaya bahwa tentu bukan hanya Daud yang dapat merasakan, yang dapat mengalami kebahagiaan sekalipun dalam pergumulan ini, tetapi juga setiap orang, setiap kita yang menempatkan iman kepada Yesus Kristus. Terlebih kita yang hidup di zaman ini, memang banyak pergumulan. COVID-19 ini membuat banyak pergumulan di dalam kehidupan pribadi maupun dalam kelompok. Tetapi saudara, kita meyakini Kristus rela mengorbankan dirinya. Ia telah hidup kembali. Semuanya itu adalah untuk membuktikan, untuk menyatakan kepada kita semua bahwa Ia hadir dalam kehidupan kita. Bahagia dalam Alkitab tidak berarti tanpa beban dan pergumulan. Tetapi bahagia itu adalah suatu pengakuan bahwa dalam setiap beban dan pergumulan hidup, Tuhan selalu ada dan memberi pertolongan. Kadang kata bahagia dalam Alkitab
tidak mudah untuk dipahami. Tetapi kalau iman kita tertambat pada Tuhan, maka bahagia itu juga akan dapat kita mengerti dan kita dapat bersikap seperti Daud. Dalam menghadapi pergumulan pun aku merasakan kebahagiaan. Bapak Ibu bisa membandingkan kata bahagia itu dengan khotbah Tuhan Yesus sendiri di bukit dalam Injil Matius pasal 5. Ada sekian banyak kata bahagia di situ. Itulah bahagia di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi sekarang ini, marilah kita terus memperteguh iman kita. Mari kita percaya bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Tuhan yang mampu menangani hidup kita dalam setiap persoalan apapun, dalam setiap masalah apapun. Manusia di dunia ini bisa saja tidak menemukan jalan keluar dari semua beban persoalan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan Tuhan, jalan keluar pasti akan ada, dan kebahagiaan pun bisa kita rasakan, bisa kita alami. Itulah penguatan-penguatan dari firman Tuhan yang patut untuk kita imani, yang kiranya membuat kita semua malam ini juga percaya dengan sungguh bahwa kita punya Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong kita dalam setiap perkara apapun. Kita meyakini oleh kasih Yesus Kristus Tuhan kita pun akan dapat dibebaskan dari pergumulan ini. Tidak perlu khawatir, apalagi berputus asa. Tetapi berserah dirilah kepada Tuhan, percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kebahagiaan akan kita alami ketika kita mengandalkan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita kembali akan mempersembahkan satu pujian sebelum kita berdoa syafaat, pelengkap Kidung Jemaat nomor 248. Kita akan nyanyikan dua ayat 1 dan 2, PKJ 248 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, sejak masa mudaku, Engkaulah harapanku. Sejak dari kandungan, padamu ku bertobat. Jangan
Jangan ku terbuai pada masa tuaku, Tuhan. Jangan kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Baik Bapak Ibu, yang kita akan dukung dalam doa syafaat. Yang pertama, anak dari Bapak Palana Ranum atas nama Tria yang saat ini berulang tahun. Yang kedua, Saudari Eviana Kartini yang berulang tahun 21 April, ya ini hari Ibu Kartini. Dan Bapak Petrus Guntu Parebong atau Bapak Andri yang juga berulang tahun tepat pada hari ini. Banyak yang berulang tahun. Yang ketiga, Saudara Andri di Karawe, Kendari dalam pekerjaannya. Yang keempat, keluarga Bapak Robertus Butu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, anak-anak dari Bapak Paulus Sudi yang ada di Makassar, yang dalam pekerjaannya bekerja melayani kebutuhan pokok dan perusahaan alat kesehatan yang di-drop ke semua rumah sakit se-Sulawesi. Semoga selalu dilindungi dan dijaga dalam kuasa dan kasih Tuhan. Yang keenam, keluarga dari Bapak Nita atau Bongga Minanga dalam kehidupan sehari-hari di Mamasa dan anak-anak dalam perantauan. Yang ketujuh, anak dari Ibu Berbalina Tasik atas nama Sandalayu sementara ikut tes masuk ABRI. Yang kedelapan, keluarga Bapak Darius de Bamba atau Bapak Lia dalam kehidupan sehari-hari baik di Makassar, di Mamasa maupun di Polewali. Yang kesembilan, Saudara Alprianto Duma dalam pekerjaan di rantau. Yang kesepuluh, keluarga Okto Kristiani Vira dalam kehidupan sehari-hari dan anak dalam masa pertumbuhan. Berikut orang tua dari Saudari Berbalina Tasik atas nama Nenek Budi dalam kelemahan tubuh. Ibu dari Saudari Nadia, ya Saudari Nadia Lempan yang sedang menunggu proses persalinan. Ini semua kita akan dukung dalam doa syafaat kita malam ini. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sekalipun kami sedang menghadapi pergumulan hidup, terpaksa terkurung di rumah kami masing-masing, tapi
tapi kami tetap bersyukur. Kami tetap merasakan bahagia sebab kami percaya Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur malam ini kami boleh merenungkan ungkapan iman seorang yang percaya dalam menghadapi pergumulan hidup. Kiranya kami pun dapat diperteguh untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap perkara, karena kami tahu beban apapun, pergumulan apapun yang kami hadapi, kami akan tetap dijaga, kami akan tetap dilindungi oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan kami. Berdoa untuk semua jemaat-Mu dalam setiap keadaannya, dalam setiap beban dan pergumulannya. Tuhan, kami mohon Engkau berkenan hadir dalam setiap rumah tangga anak-anak Tuhan, dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan, sehingga sekalipun ada di rumah, tapi kami merasakan Tuhan ada di dalam rumah kami, bersama dengan kami, mendampingi kami menghadapi pergumulan. Terima kasih anak-anak kami banyak yang telah mengikuti ujian online, baik SMA, SMP maupun perguruan tinggi. Kami percaya semua ini dapat terjadi karena kasih-Mu. Dan mereka yang masih sedang berjuang untuk naik ke kelas yang lebih tinggi lagi, Tuhan pun memberkati mereka sehingga senang belajar di rumah, tidak kendor semangat untuk belajar, karena Tuhan Yesus yang memberkati anak-anak bersama orang tua. Berdoa untuk semua jemaat yang kehilangan pekerjaan, yang tidak dapat berbuat apa-apa karena pergumulan ini. Kami percaya Tuhan akan membuka jalan bagi mereka. Tuhan akan senantiasa menuntun, mengarahkan, dan menjaminkan kehidupan bagi setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya Engkau selalu bekerja secara ajaib di dalam kehidupan kami yang menggantungkan harap hanya kepada-Mu, ya Allah. Bapa di surga, bersyukur dengan semua orang yang berulang tahun. Ada Tria, ada Evi, ada orang tua kami Bapak Petrus Buntu Parebo, semuanya merasakan sukacita di ulang tahun mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka semua sehingga bersukacita atas ulang tahun ini dan berkeyakinan tahun depan mereka lagi dapat bersukacita di ulang tahun berikutnya. Berdoa untuk keluarga kami Andri di Konawe, Kendari, dalam pekerjaannya. Tuhan kiranya terus memberi kekuatan dan kemampuan. Keluarga Bapak Robertus Butu dalam kehidupannya diberkati oleh Tuhan sehingga terus bersuka cita. Juga
anak-anak dari Bapak Paulus Sudi, baik yang ada di Makassar dalam pekerjaannya untuk melayani segala kebutuhan-kebutuhan rumah sakit. Tuhan kiranya melindungi dan menjaga dengan kasih Tuhan. Berdoa untuk keluarga kami, Bapak Nita keluarga yang ada di Mamasa dan anak-anak di perantauan. Tuhan memberkati mereka, mengasihi mereka, menyayangi mereka seperti Tuhan mengasihi kami semua. Juga berdoa untuk anak kekasih dari Ibu Berbalina yang ikut tes untuk masuk ABRI. Kepadamu kami berharap Tuhan berkenan atas rencana, atas cita-cita, sehingga anak kami Sanggalayu oleh kasih Tuhan akan dapat meraih semua harapan dan cita-citanya. Berdoa bersama orang tua kami, keluarga kami, Bapak Darius Jebamba dalam kehidupan sehari-hari, baik yang ada di Makassar, yang ada di Mamasa, yang ada di Polewali. Tuhan memberkati mereka, mengasihi mereka, senantiasa mereka dilimpahkan kasih dan rahmat dari Allah sendiri. Berdoa untuk saudara kami Alprianto Umar dalam pekerjaannya di rantau, dimanapun melakukan pekerjaan, kami mohon Tuhan memberkatinya. Demikian juga keluarga kami Oto Christian Vira dalam kehidupan sehari-hari dan anak-anak dalam masa pertumbuhan. Kepadamu kami berharap Engkau menolong dan memberkati mereka semua. Bapa di surga, dalam pengharapan iman kami datang bermohon kepadamu untuk Nenek Ludi dan ibu dari saudari Nudia yang saat ini semuanya dalam pengharapan iman. Ada yang lemah tubuh, kami mohon oleh bilur-bilur-Mu akan dapat menguatkan dan menyembuhkannya. Demikian juga yang tidak tersebut namanya di sini, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, dalam menghadapi pergumulan sakit penyakit. Tuhan tolong mereka, nyatakan kasih-Mu kepada mereka, sehingga mereka terus dapat berkesaksian bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan dan kemampuan. Kami berdoa untuk ibu dari saudari Nadia Lempan yang saat ini sedang menunggu proses persalinan. Tuhan memberkatinya sehingga apa yang diharapkannya benar-benar dapat terwujud dalam kasih Tuhan, hadirnya anak karunia Tuhan bagi keluarga ini. Tuhan memberkati sehingga proses persalinannya dapat berjalan dengan baik dalam kasih Tuhan. Berdoa untuk semua orang yang sedang menangani orang-orang yang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah-rumah sakit. Tuhan, kami mohon Engkau melindungi mereka, memberkati mereka, memagari mereka dengan kasih sayang Yesus Kristus, sehingga mereka semua terus dapat melakukan pekerjaan ini dengan tulus karena iman kepada Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan senantiasa menyatakan kasih dan damai di persada Nusantara ini. Berdoa untuk tim multimedia Jemaat Amalan Raya yang terus dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan. Berkati rencananya,
berkati kehidupannya, berkati mereka untuk senantiasa dapat membuktikan diri bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini harapan-harapan kami. Tuhan kiranya berkenan semuanya ini dipersembahkan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, sapaan firman Tuhan untuk kita semua malam ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, perkenankan saya untuk menyampaikan hasil rapat BPMJ tadi siang untuk kita lakukan bersama dalam jemaat ini. Pertama, mulai minggu depan tanggal 27 April kita akan melaksanakan ibadah rumah tangga. Jadi bukan lagi hanya semacam sapaan firman, tapi kita akan melaksanakan ibadah rumah tangga sesuai dengan jadwal yang ada di dapel masing-masing. Kita rencanakan bahwa ibadah rumah tangga itu akan dilaksanakan pada hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat sesuai dengan jadwal. Jadi siapa yang beribadah dalam jadwal di semua dapel itu menjadi tuan rumah ibadah rumah tangga mulai minggu depan. Dan warta selanjutnya nanti Bapak Ibu dapat mendapatkannya baik melalui tim multimedia, melalui WA atau melalui warta jemaat pada setiap hari Minggu. Demikian Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.